Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat bergabung dalam pembelajaran video pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Dan perkenalkan, saya Sam Arif, SPD MPD, pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan sekaligus trainer UNICEF life skill. Apa kabar anak-anakku semua? Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan sasaran yang merupakan salah satu pertemuan dalam pembelajaran pendidikan kecakapan hidup atau life skill. Anak-anakku, sebelum kita mengikuti kegiatan selanjutnya, kami ingin mengajak dulu untuk relaksasi. Kita latihan relaksasi supaya materi ini kita bisa terima dengan baik. Yang pertama, relaksasi adalah kita mengatur napas. Ya, pertama silakan anakku tarik napas dalam-dalam. Saya contohkan. Lalu lepaskan. Nah, tolong dilakukan sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya relaksasi yang kedua, kita berteriak supaya menambah semangat kita dan sampaikan we are is the best. Ya, kita coba we are is the best, we are is the best, we are is the best. Oke, terima kasih anak-anakku yang saya hormati telah melakukannya. Baik, materi kita pada hari ini adalah menentukan sasaran dan tujuan. Dalam kegiatan ini, siswa diharapkan mampu menciptakan visi perubahan yang ada di sekolahnya yang kita inginkan bersama, dan selanjutnya mengembangkan cara-cara bagaimana mencapai sasaran tersebut. Ya, adapun kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yang akan kita peroleh, yang pertama adalah bagaimana kita bisa bekerja sama. Yang kedua, kita akan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gali dalam kegiatan ini adalah yang pertama menentukan sasaran dan tujuan. Yang kedua, bagaimana kita bekerja dalam tim. Baik, anak-anakku yang saya muliakan dan saya banggakan, bahwa kegiatan pembelajaran PKH ini hasilnya kita harapkan setelah mengikuti tayangan video ini, anak-anakku bisa menciptakan visi perubahan yang mungkin kita bisa lakukan di sekolah. Kemudian kita akan menciptakan cara-cara terbaik, cara-cara efisien bagaimana merubah sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Baik, anak-anakku yang saya hormati, bahwa kegiatan ini ada 2 macam. Yang pertama, kegiatan pertama itu kita akan berlatih mengurutkan hal-hal yang terpenting dan sampai yang tidak penting dalam hidup kita. Kami akan berikan sebuah kegiatan dan kami sampaikan, yaitu kegiatan tentang hilang di laut. Ya, bagaimana anak-anakku? Ada yang pernah hilang di laut? Ya, tentu kalau kita hilang di laut, apalagi tidak ada sarana yang bisa kita gunakan, tentu kita bisa-bisa akan mati tenggelam di laut. Nah, mungkin anak-anakku pernah mendengar cerita Mas Adeling, ya, yang mana Mas Adeling ini adalah seorang pemuda yang bertugas menjaga rakit di sebuah perbatasan laut. Kemudian karena ada ombak yang besar, menerpa rakit-rakitnya, sehingga tinggallah rakit-rakit yang kecil yang dia tumpangi. Selama 49 hari dia berada di tengah lautan, yang lautannya tidak kelihatan daratan. Ya, Adeline ini, ya, alhamdulillah sempat hidup di tengah lautan dengan berbagai macam daya dan upayanya. Jadi Adeline ini hanya makan ikan
mentah, kemudian minum air hujan yang kebetulan ada wadah yang bisa menampung air hujan dari langit. Itulah yang membuat dia hidup sampai datang pertolongan kepadanya. Nah, dalam mengarungi di laut ini tentu banyak suka dan dukanya. Anak-anakku, coba pikirkan, sekiranya kita yang berada di laut, kemudian fasilitas yang ada di kapal kita sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Ya, kita tentu akan melakukan dan memprioritaskan barang-barang apa yang perlu yang kita butuhkan di dalam kapal kita. Ya, misalnya nanti anak-anakku dalam kegiatan ini akan diharapkan mengurutkan benda-benda atau barang-barang yang penting yang harus kita gunakan. Disiapkan 14 barang. Ya, 14 barang nanti diurutkan yang mana penting dan sampai ke yang tidak penting. Ya, misalnya kompas. Ya, apakah kompas penting pada saat kita berada di tengah laut yang mana perahu yang kita tumpangi itu tidak bermesin? Ya, tidak bermesin. Apakah kita mampu mendayung atau berenang sampai ke tepian yang walaupun ada kompas? Selanjutnya misalnya barang yang disiapkan yang ada dalam kapal kita, cermin. Ya, cermin. Apakah cermin kita butuhkan? Ada korek api, ada rokok. Apakah rokok dibutuhkan di saat kita hilang di laut? Kemudian ada tali. Apakah tali itu dibutuhkan? Ada wadah yang berisi air, misalnya ceragen 10 liter. Ada coklat, misalnya ada coklat yang bisa kita makan. Kemudian mungkin selanjutnya masih banyak barang-barang lain yang ada di tempat itu. Pokoknya ada 14 barang. Ini anak-anakku diharapkan menentukan yang mana barang yang penting untuk kita ambil dan yang mana untuk kita buang, karena kapasitas perahu kita tidak mampu memuat semua barang-barang yang ada. Nah, dalam kegiatan ini anak-anakku, setiap kelompok nanti akan bekerja dan bekerja sama, saling menyampaikan pendapatnya, ya, yang mana yang penting dan yang mana tidak penting. Nanti setelah anak-anakku bekerja dalam kelompoknya, itu akan mempresentasikan hasil diskusinya, mengurutkan benda-benda yang 14 tadi itu. Kemudian nanti kami akan berikan kuncinya. Tentunya kuncinya adalah kunci berdasarkan pengalaman para pelaut ulung, bahwa ketika kita berada pada situasi hilang di laut, maka benda-benda yang kita sangat butuhkan adalah ini. Bagi yang mendekati jawaban kunci, nanti kita akan berikan reward atau penghargaan. Jika dalam kapal kita itu terdapat barang-barang seperti kompas, rokok, cermin, jerigen yang berisi 20 liter air, kemudian kotak yang berisi coklat, peta, tali sepanjang 15 kaki, kemudian ada senar pancing, kemudian ada kawat nyamuk, radio, dan kain terpal. Termasuk di dalam yang 14 itu ada pelampung, kemudian ada 10 liter bensin, kemudian sebotol rum. Nah, anak-anakku nanti diharapkan mengurutkan 14 barang-barang ini dari yang penting ke yang tidak penting. Bagaimana anak-anakku yang saya banggakan, masih semangat? Tetap semangat, insya Allah. Baik, untuk kegiatan selanjutnya atau kegiatan 2, kita akan membahas tentang sungai perubahan. Anak-anakku semua, setiap kelompok nanti kita akan bagikan 1 lembar kertas plano, di mana di dalam kertas plano itu diharapkan setiap anggota kelompok membuat sungai yang melintang, digambar melintang di tengah-tengah kertas plano tersebut. Ya, di bagian bawah kertas plano itu ditulis masa kini, dan di seberang sungai atau di bagian atasnya itu kita tuliskan masa depan.
setiap anggota kelompok diharapkan berkontribusi dan bekerja sama menuliskan semua hal-hal yang terjadi, persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah di masa kini. Jadi di bagian bawah itu, di bagian masa kini, anak-anakku diharapkan menuliskan semua persoalan-persoalan yang terjadi di sekolahnya. Sebagai contoh misalnya, siswa banyak yang merokok. Misalnya siswa kalau ada yang mengalami menstruasi dibully, diejek dan seterusnya. Kemudian banyak pencurian-pencurian di sekolah misalnya. Nah, itu dituliskan di masa kini yang merupakan potret keadaan yang ada di sekolah kita. Kemudian karena ada sungai yang melintang, diharapkan semua anak-anakku ini berkontribusi, berdiskusi agar membuat jembatan. Jembatan ini adalah merupakan langkah spesifik yang bisa anak-anakku lakukan atau sekolah lakukan sehingga terjadi perubahan. Sebagai contoh misalnya anak-anak di sekolah banyak yang merokok. Apa yang kita lakukan? Misalnya di jembatan perubahan itu kita tuliskan di situ memberikan sanksi hukuman kepada anak yang suka merokok, ya, ataukah ada pelarangan menjual rokok di sekolah dan seterusnya. Kemudian pada bagian atas sungai itu adalah masa depan. Apa yang anak-anakku ingin ciptakan, visi yang ingin ciptakan tentang keadaan sekolah. Misalnya sekolahnya ingin bebas asap rokok, sekolahnya menjadi sekolah yang ramah anak, sekolahnya menjadi sekolah yang siswa-siswinya sopan santun dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi setiap anggota kelompok harus mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang krusial. Ya, jadi diharapkan setiap anggota kelompok itu memilih satu jenis saja masalah. Misalnya remaja mulai merokok untuk satu kelompok. Bisa saja kelompok lain memilih masalah yang berbeda. Misalnya perundungan, ya banyak pencurian dan sebagainya. Sehingga nanti setelah selesai kegiatan menggambar sungai perubahan ini, anak-anakku diharapkan untuk melakukan presentasi, kemudian menyampaikan langkah-langkah nyata yang harus dilakukan, langkah-langkah spesifik yang ada pada jembatan perubahan sehingga terjadi hal-hal yang kita inginkan bersama. Nah, jadi kesimpulannya anak-anakku semua bahwa pada materi menentukan sasaran dan tujuan ini, sasaran apa yang kita akan capai dalam kegiatan ini, ya sasaran itu tentu hal-hal yang kita harapkan terjadi di sekolah. Kemudian tujuan yang kita harap, yang kita lakukan adalah langkah-langkah kecil yang siswa dapat lakukan, guru dapat lakukan, kepala sekolah dapat lakukan sehingga terjadilah perubahan. Inilah yang disebut dengan sungai perubahan. Saya kira demikian untuk ini. Jadi kami harapkan kepada semua anak-anakku keterampilan kecakapan hidup yang kita harapkan. Pertama, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam tim, kemudian kita akan menyelesaikan masalah bersama, mencari solusi bersama, berdiskusi di dalam kelompok. Saya kira demikian penyajian pendidikan kecakapan hidup life skill pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.